di TikTok juga udah. Ya, jadi aku nikmatin aja, bersyukur, dan diselesaikan. Jadi untuk para pembenci, ya nggak apa-apa juga, emang ngapain juga buat baik buat lo, ya nggak. Gitu guys. Ya lah, insya Allah mudah-mudahan selesai semuanya. Kan lucu ya, belum diperiksa tapi sudah dinyatakan jadi tersangka. Padahal kan ini harusnya dugaan dong ya untuk Ruben ya, kan harusnya diperiksa dulu barulah nanti kalau memang terbukti. Di sini juga kita bisa nilai Ruben masih setiap hari konsisten dia live untuk jualan produknya. Dan kalau memang dia nggak berani, kalau dia memang salah ya dia mungkin nggak berani live. Di sini dia berani live loh, dia tenang. Ya ini normal lah, Ruben Onsu akan mempertanggungjawabkan semuanya ya, tapi pemberitaannya itu meliar kemana-mana, melebar sampai dibilang tersangka. Itu yang sebenarnya bisa jadi salah persepsi ya gitu. Terus kelanjutan dari selain Ruben Onsu menghadapi permasalahan-permasalahannya kayak kan, dan lagi mengusahakan untuk merebut hak asuh anaknya, meminta Sarwenda untuk mengaudit apa aja yang sudah dikasih, ya kan. Ini ya sekarang ramainya tuh ke pacarnya Sarwenda ya kan, CEO Gio ini yang sekarang lagi disorot banget sampai kata Pablo Benua bilang Sarwenda itu wajib audit nafkah dari Ruben Onsu agar tidak disalahgunakan dan diduga takut untuk CEO Gio. Nah, kita dengar langsung ya. Diisukan kan dekat dengan pria lain begitu ya, yang mana pria lain tersebut diduga menunjukkan atau mempertontonkan gaya-gaya glamor, parlente, tetapi katanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap begitu. Itu menurut netizen ya begitu ya, dan kerap menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Sarwenda untuk kepentingan pribadi, konten dan lain-lain. Nah, itu kan juga menjadi kekhawatirannya Ruben sebenarnya. Nanti gua kasih ini duit gitu ya buat Sarwenda, ini pikirannya Ruben ya. Gua sebagai laki-laki juga pasti akan berpikir hal yang serupa. Nanti gua kasih ini duit, nggak tepat sasaran, malah larinya kemana-mana. Takutnya ke cowok itu lagi. Nah, ini kan jadi kekhawatiran sebenarnya yang wajar dirasakan oleh Ruben, dan harusnya kalau disuruh audit ya udah audit aja, nggak susah lah itu. Oke, Bang. Tapi kalau misalkan melihat persoalan ini ya, apa sih kewajiban seorang mantan suami ya yang sudah memiliki anak gitu, Ruben Onsu kepada anak-anaknya selain nafkah itu sendiri kan yang mereka sudah tetapkan untuk 75 juta itu untuk anak gitu misalkan, apakah ada kebutuhan lain yang memang harus dipenuhi gitu? Apa aja sih rinciannya mungkin dari mata hukum gitu ya Bang? Ya, jadi sebenarnya yang harus dipenuhi adalah penghidupan. Penghidupan itu terkait dengan makan, gitu ya, makanan, tidurnya yang layak, gitu ya, pendidikan, kesehatan, gitu ya. Artinya kesehatan kalau suatu saat anak tersebut sakit, gitu, kan itu hal-hal yang tidak terduga, gitu. Ya itu harus dipenuhi oleh seorang kepala keluarga, itu secara materialnya, secara ada kemungkinan besar ya itu kenapa harus diaudit, benar juga sih, supaya Sarwenda ini tuh menggunakan uangnya memang benar-benar buat kedua putrinya ya. Karena Ruben Onsu sudah susah payah, sudah berjuang buat nafkahin kedua putrinya. Ini Sarwenda yang dipercaya sebagai ibu kandungnya lagi biasalah baru menjanda ya kan, lagi pasti adrenalin dia tebar pesonanya meningkat lah, apalagi dia juga dekat sama Gio yang badannya kekar ya, bisa jadi nanti kena cinta buta lagi Sarwenda ya, nggak fokus sama kedua putrinya, uangnya bisa kemana-mana ya. Intinya pelajaran buat kita semua. Ini bisa dinilai dari sisi psikologi ke kondisi Sarwenda sendiri ya, sebagai single mom, status single parent juga luar biasa lah kasus ini.
melebar kemana-mana sampai kemarin Nikita Mirzani kan dia ketahuan lah bahwa pernah meminjamkan uang juga ke Gio yang mengaku CEO ini. Akhirnya CEO ini dikorek-korek habis-habisan. Siapakah Gio ini, bisa kenal sama Nikita Mirzani, ngapain aja sampai hutangnya nggak dibayar. Pas sekarang udah viral dan live sering jualan sama Sarwenda, kan mungkin harusnya nominal tersebut udah bisa dipertanggungjawabkan ke Nikita Mirzani. Nih kita lihat nih langsung ya, seperti apa sampai dijadikan bahan mungkin bahan pembicaraan yang pedes ini ya. Kita dengar langsung ya dari si Om Bule Nyinyir ini. Ih, ketahuan malunya ya. Ada buktinya loh, si Marijan itu pesta-pesta ulang tahun masuk nimbrung itu si Udin Petot Koko Mangga 2 ya, Papi Crot. Dari dulu dia punya strategi ya untuk masuk pansos ke sosialite ring satunya si Marijan. Pasti nebeng makan dan minum di situ kan. Ih, nggak mungkin dia bayar. Katanya dia turunan keluarga CEO. Oh, dulu belum CEO baru mendadak bulan lalu. Oh, kayak gitu loh ya. Kelihatan banget ya si Udin Petot ini berusaha cari mangsa janda. Dulu dia cari mangsa ya si Marijan. Ah, pasti nih janda mau sama aku. Ketahuan sama temennya si Marijan, teman paling deket Cong gitu kan. Say, itu kucing Anggora. Oh, masa sih Say? Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku kan nggak apa-apa mau kucing Anggora, yang penting jangan rese. Gitu ceritanya. Terus kan udah kenal di pesta ini, ketika si Udin Petot Koko Mangga 2 kena masalah sinte itu dan kabur dari apartemen, turun dari tangga, ditelepon sama temannya Cong ini juga. Ya kan udah kenal gitu kan. Jadi si Koko Mangga 2 Udin Petot ini langsung, tolong dong Marijan, ingat gak gue tuh pernah ikut pesta. Oh lo iya, ya udahlah. Aduh kasian juga sih lo, ya udah gue bantu deh 200 juta ya. Oke gitu ceritanya. Jadi mana kalian penggemar Udin Petot? Aku tim Jo yang kalau lihat Jo itu besar, aduh gantung, ototnya otot, aduh aku becek, gue becek, aku besar, besar deh pakai pampers. Ya, saking nepsongnya lihat lotot kan, kalian besar kan? Besar tuh sekarang. Apa kalian bisa membela diri? Apa? Malu sekali kalian mengatakan si Marijan itu fitnah gimana? Ya, Marijan gak pernah fitnah menurut saya. Dia ngomong, kalau lebay ya, tapi dia ngomong, benar ya benar, enggak, gue setuju sekarang si Marijan. Jadi jangan kalian ini sekarang membela diri. Oh enggak, itu fitnah, buktikan, nih buktinya, kenal. Dia tahu si Marijan bahwa si Papa Udin Crot ini, Udin Petot, dari dulu memang udah nimbrung di ring satunya. Makin kemana-mana ini ya, bener-bener deh kalau sudah viral dikuliti habis-habisan, terutama Gio ini akhirnya punya aib sendiri ya kan. Ternyata memang dia terbiasa yang namanya mungkin seneng nebeng atau numpang ya. Dengan sebelumnya dia hiburan sama Nikita Mirzani, loh sekarang juga difasilitasi sama Sarwenda. Makanya disitulah feeling Ruben Onsu bisa jadi dia ingin uang yang dia berikan kepada Sarwenda itu memang benar-benar real buat kedua putrinya. Jangan sampai Gio ikut memakan uang tersebut. Ya iyalah, nggak akan rela gitu kan. Ruben udah pontang-panting dengan kondisi permasalahan keuangannya juga. Ya harusnya Sarwenda itu ya jangan sampai cinta buta, sadar, logis aja ya. Gio tuh sekarang sudah makin kelihatan kan aslinya. Coba di komen di sini ya, gimana di channel Surati Sang Istri tanggapannya. Makasih yang udah nonton, bye.